Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan Panitia Natal tahun 2020 dan ibadah Tahun Baru 2021 sebagai berikut. Panitia Natal Seksi Acara membuka pendaftaran bagi jemaat Tuhan yang ingin menyumbangkan pujian per keluarga di acara Natal bisa menghubungi Bapak Zakaria atau Ibu Debra. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang sehat. Karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Maka dari itu saya undang kita semua untuk menyembah Tuhan yang baik. Yaitu Tuhan Yesus. Karena hadiratnya yang akan memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita datang menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat pagi ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa kami Tuhan lebih dekat denganmu. Bawa daku pegang dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa
menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya, kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Senang jumpa lagi secara online. Kita percaya dalam lawatan Tuhan kita dimanapun kita berada. Dan tidak hanya di gereja ini Tuhan hadir, tapi dimanapun Anda berada Tuhan melawat kita. Karena beliau maha hadir. Jadi kalau engkau benar merindukannya, pasti Tuhan akan melawat kita. Dan pengalaman jumpa Tuhan secara pribadi itu sangat indah. Baik, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mempersilahkan Roh Kudus seleluasa mungkin beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah dalam lawatan Tuhan. Saat ini kami buka hati kami, seluruh hidup kami, bahkan untuk lawatan, untuk hadirat-Mu. Kami rindukan perjumpaan secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, mari dimanapun kekasih kami berada, kami sungguh mengerti sabda dan akan menjadi rema karena kuasa firman yang sangat sempurna tidak akan pernah kembali sia-sia. Berbicaralah Roh Kudus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan bicara tentang keintiman, intim dengan Tuhan. Untuk memberikan jawaban tentang situasi hari-hari ini di mana setiap kita diminta untuk menjaga jarak, bahkan menjauhi kerumunan. Padahal kita makhluk sosial yang membutuhkan orang sekitar kita. Namun untunglah ada satu pribadi di mana kita punya kesempatan tidak hanya untuk mendekat, melekat, sangat diharapkan hingga satu ketika kita ada di hatinya, yakni Yesus Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, saya akan berikan pengantar terlebih dahulu tentang intim atau keintiman dengan Tuhan. Sebab konotasinya bisa negatif karena intim ini ada keterkaitan dengan hubungan seksual. Nah, sekaligus nantinya kita menyadari tentang pentingnya kita meningkatkan kualitas komunikasi secara vertikal dengan Tuhan. Saya gambarkan tentang komunikasi antar sesama terlebih dahulu. Ya, berawal dengan berteman. Kalau kita sadar perlunya lebih lagi berkomunikasi, bersahabat, berpacaran, bertunangan, dan yang terakhir berikrar janji. Atau kalau pakai P, pertemanan, persahabatan, pacaran, pertunangan, pernikahan. Jadi siapakah gerangan yang punya peluang untuk melakukan intim? Hanya mereka yang berhak, berarti mempelai yang sudah benar diteguhkan. Kalau belum diteguhkan maka belum punya hak. Ya. Jadi dari pertama hingga yang keempat, kalau sampai dilakukan itu dinamakan cabul. Kalau sudah mempelai yang diteguhkan diberkati dalam gereja dan masih melakukan di luar pernikahan itu disebut zina. Jadi kita perlu tahu tentang betapa indahnya kalau kita intim dengan Tuhan. Ya, coba sembari introspeksi. Anda berkomunikasi dengan Tuhan, komunikasi jenjang yang mana? Kalau hanya berteman berarti ala kadar, bisa jumpa bisa tidak. Tapi kalau Anda bersahabat, Yesus sahabat setia, Anda punya peluang tentu lebih karena orang yang bersahabat seringkali butuh tempat untuk curhat ya. Nah, kalau engkau merasa ada chemistry, ada keselarasan, Anda seperti dua sejoli yang saling membutuhkan. Kalau sampai nggak ketemu, ada bagian yang hilang. Nah, sedangkan kita tahu bahwa dalam sebuah pergaulan, ketika kita menemukan komitmen dari pasangan, maka kita akan terus meningkatkannya. Ya, kalau dalam pergaulan disebut tunangan. Nah, harap-harap sih pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa pasangan kita bukan saja seorang yang
berkomitmen, tapi seorang yang berintegritas tinggi, seorang yang setia, sehingga kita memasuki jenjang yang terakhir, yakni mempelai. Pentinglah kita menjadi mempelainya Tuhan. Kalau kita perhatikan Yohanes 1, 2, dan 3, di situ menggambarkan tentang peningkatan dalam kualitas iman. Kita sedang bicara tentang kualitas komunikasi. Tapi ketika kita bicara tentang kualitas iman dari Yohanes pasal 1, menekankan pentingnya menjadi umat percaya. Begitu pasal 2 Yohanes, itu membicarakan tentang pentingnya menjadi umat percaya yang bisa dipercaya. Berarti umat kepercayaan. Sedangkan pasal 3 Yohanes membicarakan tentang umat yang tak terpisahkan, yakni mempelai. Ya, sebab mempelai dalam gereja, ketika dia diberkati, mereka diberkati, akan berakhir dengan kalimat mereka bukan dua lagi melainkan satu, dan apapun siapapun yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi setiap kita mestinya bertumbuh sedemikian rupa menjadi mempelainya Tuhan. Nah, mempelai Tuhan, dia akan sungguh intim dengan Tuhan. Namun ketika saya telusuri di Alkitab, ternyata tidak satu pun ayat yang mencantumkan kata intim. Maka ketika saya berusaha untuk menjabarkannya, tentu saya mengalami hambatan sesaat. Ketika saya coba cari dalam keintiman yang dalam bahasa Inggrisnya intimacy, ternyata di Alkitab hanya 3 ayat. 2 di Perjanjian Lama, yakni Ayub dan Amsal. 1 di Perjanjian Baru dari 2 Petrus 1. Nah, jadi ketika bergeser pada intimacy, keintiman, ternyata juga hanya 3 ayat. Anehnya, ketika saya coba lebih jauh untuk menangkap makna, intim dalam bahasa Yunani tertulisnya oikea. Tapi begitu bicara intimacy atau keintiman, saya sempat berpikir ini pasti pengembangan dari kata oikea. Ternyata tidak. Karena yang muncul di Alkitab, kata ginosko atau epiginosko, yang diterjemahkan sebagai mengenal. Nah, jadi saya mengawas-awas, artinya membuat Anda waspada sejak awal supaya nggak salah mengerti. Ketika saya merenungkannya, tentu saya akan bertanya kepada Roh Kudus Tuhan, Tuhan kenapa kok tidak langsung bicara tentang keintiman? Kenapa yang muncul kata ginosko yang diterjemahkan sebagai mengenal? Ternyata Roh Kudus pun memberikan panduan, jawaban. Apakah kamu bisa intim dengan seseorang yang tidak kamu kenal? Coba Anda sendiri introspeksi. Anda bisa nggak intim dengan seseorang yang tidak Anda kenal? Pastinya tidak. Kita harus lebih dulu mengenal, baru bisa masuk dalam keintiman. Nah, saudara-saudara, jadi kekristenan kalau benar dia mempelainya Tuhan, dia akan mencapai pengenalan yang luar biasa terhadap pribadi Tuhan itu sendiri. Haruskah? Saya harus katakan harus, karena kekristenan ketika dia mencapai tingkat pengenalan akan pribadi Tuhan, sebenarnya dia memastikan bahwa dia bagian dari kekekalan. Saya akan bacakan dari Yohanes 17 ayat 3 yang mengatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pengenalan ada keterkaitan dengan kekekalan. Jangan sampai kita tidak tumbuh mencapai tingkat pengenalan, saudara-saudara ya. Jadi inilah yang Tuhan maksudkan, karena kita harus mencapai keintiman. Seorang yang tidak hanya mendekat hingga melekat, tapi ada di hati Tuhan, sebagaimana halnya Daud. Saya rindu satu ketika, posisi Daud itu posisiku, aku ada di hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, masih muncul pertanyaan kalau Anda benar merindukannya. Bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai tingkat pengenalan? Saya akan bacakan dari Yohanes 14. Yohanes 14 pada ayat 17. Ini peristiwa ketika Yesus mau naik ke sorga. Kemudian para murid nampaknya galau kalau Tuhan tinggalkan, bagaimana selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memastikan bahwa akan dikirim penolong yang lain, maksudnya Roh Kudus ya. Yohanes 14 ayat 17, puji Tuhan. Dikatakan demikian.
Yaitu roh kebenaran, maksudnya roh kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, satu, sebab dunia tidak melihat dia, dua, dan dunia tidak mengenal dia. Nah ini dia. Kalau Anda benar-benar rindu mencapai pengenalan akan pribadi Tuhan, yang pertama kita harus memastikan bahwa kita menerima Tuhan. Buktikan bahwa kita benar menerima Tuhan. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya khawatir sebagian Kristen gagal membuktikan bahwa dia betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan bicara kedaulatan, Juru Selamat bicara menghargai peran dalam hal apapun yang kita lakukan. Jadi kita tidak jalan sendiri. Kita tidak mengandalkan kuat gagah manusia. Kita seorang anak Tuhan yang selalu berjalan bersama Tuhan. Nah, kalau kita bisa buktikan bahwa kita orang yang menerima dia, maka kita akan mengalami pertumbuhan untuk mencapai tingkat kepekaan. Maka ada kalimat yang kedua, melihat. Kata melihat tidak seperti kita bertatap pandang, itu melihat secara lahiriah. Kata melihat di sini, melihat Tuhan melalui kasih-Nya, pertolongannya, mujizatnya, dan seterusnya. Jadi kita akan menjadi orang Kristen yang pandai bersyukur, mensyukuri Tuhan. Semakin kita punya kepekaan melihat Tuhan, kita akan semakin menyadari sampai perkara yang terkecil sekalipun Ia hadir dan melibatkan diri. Sehingga kita akan merasa betapa berharganya kita sebagai anak Tuhan, karena Tuhan melibatkan diri sampai perkara yang kecil dalam hidup kita. Nah inilah yang ketika kita melihat Tuhan, ini kan bicara tentang pengalaman jumpa Tuhan secara pribadi. Semakin sering kita melihat, semakin sering kita jumpa, maka pengenalan akan pribadi Tuhan akan tercapai. Coba Bapak Ibu semua di rumah membayangkan ketika kita jumpa seseorang. Kalau kita sekali jumpa mungkin hanya nama. Kalau kita tingkatkan 10 kali jumpa, pasti pengenalan akan pribadi tersebut akan meningkat. Kalau 100 kali jumpa, kita naikkan lagi, pasti semakin detail. Kalau 1000 kali jumpa, semakin kita akan mengenal pribadi yang bersangkutan. Ya, kan kalau kita bicara apa akan jadi ribuan, jelas dong, 1 tahun aja 365 hari. Kalau Anda setiap hari seorang yang mendambakan lawatan hadirat Tuhan, Anda seorang yang terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 1 tahun saja sudah 365 pengalaman, 10 tahun sudah 3000 sekian. Nah padahal kalau Anda seorang yang intim, sejak Anda membuka mata, Anda sudah mengundang lawatan hadirat Tuhan. Sepanjang hari Anda seorang yang berjalan bersama Tuhan. Anda bisa bayangkan pengenalan akan pribadi Tuhan akan semakin meningkat luar biasa. Makanya kita akan mengalami sebuah keindahan agar sekaligus memberi gambaran. Ya, sebab bicara intim sebenarnya juga menggambarkan proses menyatunya kemanusiaan dengan keilahian. Kemanusiaan kita sangat terbatas kecuali bersama Tuhan. Ya, kalau kita sampai mencapai pengenalan akan pribadi Tuhan, maka kita tidak akan lagi menjadi umat percaya saja. Kita akan menjadi umat percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Nah, karena saya sendirian, jadi saya coba dramatisir ya. Tapi gimana nih ya? Kalau ada rekan yang bisa saya minta tolong sih bagus juga ya. Adakah teman satu untuk saya menolong saya, ada nggak nih? Siapa nama? Michael, puji Tuhan. Michael bantu saya untuk memerankan diri sebagai Tuhan. Oke. Kalaulah ini Tuhan berarti ini tangan Tuhan. Oke. Yang akan dipinjam adalah tangannya. Baik, saya ngambil apa ya? Inilah benda putih ini ya. Pastikan bersih, tenang ya, nggak ada corona di dalamnya ya. Oke. Dan benda putih ini mewakili hidup saya. Ya, saya orang percaya yang sudah ditebus lunas. Dalam proses pertumbuhan, karena saya semakin punya pengalaman melihat Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dari hari ke hari semakin meningkat, aku semakin punya peluang mengenal pribadi Tuhan. Karenanya, saya tidak mau lagi jadi orang percaya saja. Saya maunya jadi orang percaya yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Bayangkan kalau benda putih ini mewakili hidup Anda masing-masing. Anda seorang yang mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, engkau percayakan sepenuh dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang diberi kepercayaan akan mengelolanya dengan baik. Halo, betapa indahnya keintiman saudaraku. Karena Anda bisa tetap tenang teduh karena di cover oleh Tuhan.
Kenapa ada sekelompok Kristen yang tetap cemas, khawatir, takut? Jangan-jangan Anda memang betul orang percaya, namun tidak pernah mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Nah, jadi pengenalan ini yang menjadi batu lompatan untuk paham tentang keintiman yang membuat kita mengalami proses. Ya, proses di mana kita menyatu dengan Tuhan. Ya, ini baru diwakili dengan tangan Tuhan. Kalau bicara Daud kan, Daud tidak hanya seorang yang mendekat hingga melekat, tapi ada di hati Tuhan. Itu dia ya. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Nah, saudara-saudara, tentu kita perlu lebih jauh untuk mengerti tentang keintiman ya. Tadi kan saya sempat katakan bahwa pengenalan atau mengenal pribadi Tuhan itu menjadi awalan untuk paham tentang keintiman. Tadi saya ungkapkan bahwa kita tidak mungkin intim dengan seseorang yang tidak kita kenal ya. Lalu mengapakah gerangan harus melalui ginosko, epiginosko yang diterjemahkan sebagai pengenalan, mengenal Tuhan. Nah, berarti ketika kita kembali perbincangan tentang keintiman, keintiman itu lebih dari mengenal atau dikenal. Keintiman itu ternyata bicara menikmati atau dinikmati. Semoga Anda bisa menangkapnya dengan baik nih. Ya, saya ulang ya. Kata keintiman yang bahasa Inggrisnya intimacy, ternyata di dalam bahasa asli muncul kata ginosko atau epiginosko yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai mengenal. Kan ketika saya pertanyakan Roh Kudus kenapa kok tidak muncul penterjemahan yang berkaitan dengan keintiman. Ternyata Tuhan jawab bahwa kita harus kenal Tuhan lebih dulu baru kita bisa intim dengannya ya. Jadi keintiman lebih dari mengenal atau dikenal. Karena keintiman lebih pada menikmati atau dinikmati. Baik, saya munculkan ayatnya sekarang. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23 mengatakan demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, tanda seru. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, ini pemahaman yang sesungguhnya. Aku tidak pernah intim denganmu. Aku tidak pernah menikmatimu. Ya, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, kita semua anak Tuhan selalu merindukan pengalaman jumpa Tuhan secara pribadi. Tapi apa daya kalau sampai jumpa Tuhan dan Tuhan pun berkata, nyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Tidak hanya diusir, tapi dinyatakan sebagai pembuat kejahatan. Ya, kenapa? Tadi kalimatnya berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Maksud sesungguhnya, aku tidak pernah intim denganmu, aku tidak pernah menikmati kamu. Siapakah gerangan yang mengalami pengusiran dan dinyatakan sebagai pembuat kejahatan? Seharusnya Anda terkejut ketika saya bacakan ayat 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Itu ayat 22, 23 yang kita baca tadi, saya baca ulang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara, aduh, ini yang digambarkan dalam ayat 2, ini kan bukan sembarang anak Tuhan atau hamba Tuhan. Ya, pertama dia bernubuat demi nama Tuhan, dia mengusir setan demi nama Tuhan, dia pun mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Wow, ini kalau seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi, luar biasa. Tapi heran, ketika jumpa dengan Tuhan, Tuhan pun atau Alkitab berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang.
Aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam pengertian kamu tidak pernah intim denganku. Aku tidak pernah menikmati kamu. Ini soal apa sebenarnya? Karena yang ditampilkan adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah melayani sedemikian hebat. Nah, saya harus ingatkan terlebih dahulu ya. Hal melayani ternyata ada dua hal ya. Melayani Tuhan, sesudah itu baru melayani pekerjaan Tuhan. Nah, untuk memperjelas hal ini, saya akan bacakan dari Lukas 10. Dari sini sudah mulai jelas kenapa hal itu terjadi ya. Lukas 10 ayat 38 mulai demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, dari sini mulai ketahuan nih. Kita aktif di gereja, kita melayani itu baik, sangat baik. Tapi jangan sampai saking semangat melayani, perilaku kita seperti Marta. Tidak kunjung punya waktu bersimpuh di kaki Tuhan. Ya, sehingga Tuhan akan berkata satu ketika, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah intim denganmu. Aku tidak pernah menikmatimu. Kita kan sering berkata, Tuhan terima kasih. Aku sangat menikmati lawatan hadirat Tuhan, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan seterusnya. Emangnya cuma pihak kita? Tuhan juga ingin menikmati kita. Kapan saatnya Tuhan menikmati kita? Ketika kita duduk bersimpuh, kita bergaul, kita intim dengannya. Itulah saatnya, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham nih saudaraku. Tapi hal ini memang teramat sangat penting. Saya gambarkan diri saya akan sangat gentar maju ke depan melayani sebelum saya bersimpuh di kaki Tuhan. Kenapa? Karena kita semua anak Tuhan yang melayani, semua kita hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita ini bukan sumber. Ya, ketika saya bertugas melayani, ketika itulah saya membagi pengurapan, saya membagikan kasih agape dan seterusnya. Saya bukan sumber. Kalau saya terus melayani membagikan kasih Allah, hingga satu ketika kering kerontang, yang muncul di pelayanan tak lebih dari konflik. Ya, kalaulah saya membagi pengurapan, saya bukan sumber. Saya harus tersungkur terlebih dulu di kaki Tuhan untuk mendapatkan fresh anointing, mendapatkan pengurapan segar dari Tuhan, baru saya berani melayani dan membagikannya. Ya. Jadinya sepertinya Tuhan ingin berkata, kamu sibuk melayani bukan untukku. Kamu melayani hanya untuk dirimu, untuk popularitas, untuk kedudukan, untuk berkat atau upah dan seterusnya. Kalau memang kamu melayani untukku, kamu lebih dulu duduk di kakiku, kamu bergaul denganku, intim. Ketika itulah kita diperlengkapi oleh Tuhan dan ketika itulah kita benar dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Ya. Memang bisa jadi masih muncul ganjalan. Kita masih butuh penjelasan tambahan nih. Kenapakah Tuhan harus melalui kata epigenosko, ya, atau ginosko yang diterjemahkan sebagai mengenal. Ternyata inilah yang dinamakan eufemisme. Eufemisme adalah kata ungkapan penghalus yang bersifat umum, artinya dimengerti banyak orang, untuk terkait dengan hubungan seksual. Inilah idiom yang halus dan sopan. Sebab kalau sampai tidak sopan maka akan jadi batu sandungan. Ya, saya kasih contoh nih. Tadi siapa yang membantu saya ya? Michael ya? Michael nih, tadi ada anak muda yang energik ya. Michael namanya ya. Misalnya dalam sebuah acara, dia bergegas meninggalkan tempat,
Kemudian ada teman lain tanya, ih kamu kenapa tergopoh-gopoh? Dia spontan jawab, gua mau berak. Saudaraku, di ketimuran jawaban itu terdengar tidak sopan. Makanya akan diperlembut mungkin, gua mau beol. Mungkin orang masih nggak setuju. Akan diganti dengan BAB, pup, dan seterusnya. Ya, itu namanya eufemisme. Kalau tidak diperhalus, ini kan kata ungkapan penghalus ya, yang berlaku umum. Kan ketika bilang BAB semua orang juga tahu bahwa maksudnya itu maaf, kata aslinya berak atau beol. Tapi kalau katakan yang sesungguhnya itu tidak sopan. Hari-hari ini juga ada seorang tokoh yang dalam khotbahnya mengeluarkan kata-kata yang begitu rupa sehingga jadi perbincangan di seluruh tanah air ini karena dianggap tidak sopan, tidak layak. Nah, jadi kenapa perbincangan tentang keintiman yang terkait dengan hubungan seksual itu dipakai kata ginosko atau epiginosko? Karena inilah cara memperhalus dan disinilah tingkat kesopanan itu dimunculkan. Karena ini bagian dari etika Kristen. Kristen memang harus etis, harus sopan. Kalau Kristen tidak sopan, dia akan jadi batu sandungan. Ya, mari kita perhatikan perilaku kita. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan buktikan terlebih dahulu apa benar ada di Alkitab yang dinamakan eufemisme tadi. Saya berikan contoh satu di PB, satu di PL. Ya, yang dari Perjanjian Baru, Lukas 1 ayat 34. Ini peristiwa ketika Maria mendapatkan berita bahwa dia akan mengandung dan melahirkan bayi kudus, yakni Yesus Kristus Tuhan ya. Bulan depan kan ada Natal nih. Ini peristiwa sebelum peristiwa kelahiran. Jadi Maria dapat berita. Dan Maria menjawab seperti ini. Lukas 1 ayat 34, Lukas 1 ayat 34 mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, secara harafiah ketika diterjemahkan dari bahasa Yunani, mestinya kalimat yang muncul seperti ini. Bagaimana hal itu akan terjadi karena aku belum mengenal laki-laki, karena aku belum bergaul intim dengan laki-laki, karena aku belum menikmati laki-laki. Oke? Sekarang saya ambil contoh dari Perjanjian Lama, Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan seterusnya. Di sini ada kata bersetubuh, ini kan hubungan seksual ya. Bahasa Ibraninya yada. Ternyata yada diterjemahkan sama mengenal, ya. Diterjemahkan juga mengenal sama halnya ginosko epiginosko di Perjanjian Baru. Dan yada ternyata sebuah kata yang dipakai dalam atau untuk penyembahan kepada Allah. Dan perlu diketahui, penyembahan sesungguhnya tindakan keintiman umat kepada Allahnya, ya. Jadi memang tak terelakkan. Mari kita pastikan bahwa kita umat yang intim dengan Tuhan. Ya, sebab kita sangat merindukan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan bukan per hari Minggu ketika kita beribadah. Kita rindu jumpa Tuhan hari demi hari. Kita harus menjadi Kristen yang berjalan bersama Tuhan, tidak mengandalkan kuat gagah manusia. Ya, karena bicara pengenalan akan pribadi Tuhan ada keterkaitan dengan kekekalan. Ya. Di hari-hari di mana pandemi melanda dunia dan semua orang dianjurkan untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, kita kan bisa kehilangan karena kita diciptakan, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita butuh siapapun orang sekitar kita. Kalau kita harus berjarak, bahkan menjauhi kerumunan, kita bisa mengalami kekosongan. Tapi untung, di situasi seperti ini, kita punya peluang untuk mendekati satu pribadi, bahkan bergaul intim dengannya. Ya, apa sih untungnya kalau kita benar-benar intim? Nah ini dia ya, saya tutup dengan pernyataan seperti ini. Nantinya kalau kita terus telusuri tentang keintiman, ternyata hubungan intim antara Allah dengan umat itu digambarkan seperti hubungan intim suami dengan istrinya. Ya,
Ini memang hubungan yang paling intim, dibuktikan dengan hadirnya buah keintiman. Ya, ketahuilah bahwa kalau di sini ada anak-anak muda atau dimanapun Anda anak muda, Anda itu hadir lahir karena papa mama intim. Saya percaya Anda mengiyakannya. Kalau Anda tidak mengakui bahwa anak adalah buah keintiman dari papa mamanya, berarti engkau jatuh dari langit. Bukankah kita buah keintiman dari papa mama? Begitupun Kristen, kalau dia intim dengan Tuhan, maka dia akan melahirkan, menghadirkan buah. Buah yang pertama, buah roh berarti karakter Kristus. Buah yang kedua berarti jiwa yang dimenangkan. Jangan sampai kita tidak memenangkan jiwa. Karena kita eklesia yang dipanggil keluar untuk memenangkan jiwa. Sehingga kerajaan Allah ditumbuh kembangkan dan hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Jadilah intim dan kau akan melihat kemuliaan. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat-saat tidak hanya memuji dan menyembah, namun juga saat mendengarkan sabda. Kami tahu sekarang bahwa kualitas komunikasi kami harus terus ditingkatkan, karena kami bukan lagi umat percaya, kami menjadi umat kepercayaan, bahkan umat yang tak terpisahkan berarti mempelai Tuhan. Dan itulah yang membuat kami terus meningkat dalam kualitas, dalam komunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus jamah setiap pribadi dimanapun mereka berada, sehingga di hari-hari ini kami semakin mendekat, melekat di hati Tuhan, sehingga pengenalan akan pribadi Tuhan begitu indah, dan kami mempercayakan hidup sepenuh dalam tangan Tuhan. Dan ketika itulah kami temukan bukti, Tuhan yang diberi kepercayaan akan sangat bertanggung jawab mengelola seluruh kehidupan kami. Terima kasih Yesusku, meteraikan sabdamu, sempurnakan hadiratmu. Terima kasih Bapa. Dan kini saudaraku, terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai keluar masukmu, mengokohkan langkah-langkah kehidupanmu, sehingga sempurnalah kasih, kuasa, rencana, dan karyanya. Engkau hidup dalam kemenangan, kemuliaan, keberkatan limpah, namun tidak akan pernah lupa untuk semakin berkenan menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.